Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan berbincang tentang akhlak kepada Allah, Rasulullah, dan Al-Quran. Dan pada pertemuan kali ini, alhamdulillah kita sudah ditemani dengan Bapak Subhi. Ya. Dan Bapak Subhi ini yang nantinya akan menjadi narasumber kita pada perbincangan kali ini. Nah, Bapak Subhi, berbincang tentang akhlak kepada Allah. Kan akhlak itu identik dengan kepada manusia. Nah, akhlak kepada Allah itu seperti apa? Ya, terima kasih Mas Barikli ya. Iya. Berkahilah saya. Iya. Yang lain nggak perlu. Nah, jadi gini Mas Barikli. Mungkin di materi sebelumnya itu kan sudah disinggung terkait dengan pengertian akhlak ya. Yang itu jamak dari khuluq. Yang artinya adalah tabiat, etika, perilaku. Nah, tabiat, etika, perilaku itu kan pada prinsipnya tidak hanya kepada manusia kan, ya, termasuk pada Sang Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kenapa ada istilah akhlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, makanya kalau ada yang bertanya, maksudnya akhlak kepada Allah itu seperti apa ya? Perilaku kita, sikap kita, tabiat kita, etika kita pada Sang Pencipta itu seperti apa? Mungkin gitu Mas Barikli. Jadi akhlak kepada Allah itu adalah perilaku ya. Nah, contohnya sendiri dalam kehidupan sehari-hari tentang akhlak kepada Allah itu apa ya? Oke, contoh akhlak kepada Allah gitu ya. Iya. Sebenarnya banyak sekali Mas. Tapi nggak mungkin kita jelaskan di sini kan. Kita terbatas waktu kan, cuma 10 menit. Cuma 10 menit ini. Nanti kalau kelamaan bisa di-cut ini nanti. Nah, terkait dengan contoh akhlak kita kepada Allah. Mungkin yang paling mendasar aja Mas, yaitu bagaimana kita tidak mensekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak berlaku syirik. Syirik di sini artinya adalah menyekutukan Allah ya. Iya. Karena kenapa ini saya tekankan? Karena kadangkali beberapa orang, seperti anak muda kadang ngatain bahwasanya syirik itu artinya adalah iri. Iya, syirik itu. Kadang gitu kan. Iya. Wah, ada temannya yang HP-nya baru. Terus kitanya julid itu, wah syirik lu, syirik. Kan nggak gitu kan? Iya. Itu kan artinya iri kan, hasad kan. Tapi yang dimaksud di sini syirik itu adalah mensekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa kecuali dosa syirik. Dan barang siapa yang mensekutukan Allah, maka dia sungguh berada dalam kesesatan yang sesat-sesatnya. Sesat-sesat-sesatnya. Mungkin Mas Barikli dulu masih ingat di Jogja ini ada tempat hiburan namanya, nggak boleh saya sebut ya. Nah, itu tempat party separti-partinya. Nanti ini ada sesat-sesat-sesatnya. Nah, gitu kan. Jadi contoh real dari akhlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah kita tidak mensekutukannya, hanya pada Allah gitu. Gitu Mas. Oh, oke. Kan tadi sudah berbincang tentang akhlak kepada Allah. Nah, kita sekarang berbincang tentang akhlak kepada Rasulullah. Nah, kita akan hidup di zaman modern nih. Kita nggak pernah bertemu dengan Kanjeng Rasulullah. Nah, kenapa sih kita harus berakhlak kepada beliau, dan bagaimana caranya kita berakhlak kepada Kanjeng Rasulullah? Nah, benar sekali Mas. Rasulullah SAW itu kan wafat 632 Masehi, dan sekarang 2020. Ya, tinggal ngitung sendirilah. Wah, ya udah. Itu berapa abad itu udah jauh banget. 15 abad lah katakanlah gitu ya. Kalau angka pastinya dihitung sendiri nanti. Nah, kenapa harus berakhlak kepada beliau? Kita kan nggak pernah ketemu, kata Mas Barikli tadi kan. Beda zaman gitu kan. Tapi tetap aja kita nanti berharap di hari akhir kita bertemu beliau kan? Amin. Ya, amin. Nah, gini Mas, bagaimana berakhlak pada beliau atau berperilaku pada Rasulullah SAW, Kanjeng Nabi? Ya, kita seperti halnya yang Allah firmankan dalam Al-Ahzab 21 ini, yang saya yakin Mas Barikli juga hafal itu kan, anak-anak PAI kan ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh. Di sini Allah kan menggunakan kata laqad. La itu sudah sungguh, qad juga sungguh. Jadi sungguh-sungguh. Taukidnya double ini, murakabnya ini. Rangkap double, tebel lah ya. Tebel ya. Wah ya, bukan kuadrat lagi. Ya. Sungguh-sungguh ada pada diri Rasulullah itu teladan yang baik. Nah, kitanya berakhlak seperti apa? Mencontoh Nabi. Entah itu qaulan, fi'lan, takriron, sifatan kita contoh, tapi ya yang kontekstual. Yang itu tidak sesuai dengan zaman sekarang ya bukan berarti kita mengikuti Nabi. Misalkan kalau kita ke Biyawiyah, tahu Mas ke Biyawiyah Mas?
Kepiawaian itu apa? Menyamaratakan. Oh. Kalau misalkan kita samaratakan bahwa semua yang ada di masa Nabi atau yang dilakukan Nabi itu harus kita ikuti, ya berarti ketika Rasulullah SAW menunaikan haji naik onta, ya kita harus naik onta kan gitu kan, nggak sesuai konteks itu namanya kan. Nah ya kita yang ikuti yang sesuai konteksnya. Apa ya, banyak sekali. Kita berbuat baik, kita beribadah sesuai dengan tuntunan, itu kan bagian dari berakhlak kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Oh, oke. Kan kita sudah berbincang tentang akhlak kepada Allah, lalu akhlak kepada Rasulullah, dan yang ketiga ada akhlak kepada Al-Quran. Nah ini cukup jarang saya temui. Apa sih implementasi dari akhlak kepada Al-Quran itu sendiri, dan saya masih awam nih, akhlak kepada Al-Quran itu seperti apa? Oke. Tadi akhlak kepada Allah saja sudah unik ya. Iya. Terus lalu akhlak pada Rasulullah. Sekarang pada Al-Quran. Itu. Pada Rasulullah mending ya, masih manusia. Masih sama-sama manusia. Ini Al-Quran, kitab. Kalau kita memahami Al-Quran sebagai wahyu ya firman Allah. Kalau kita memahami Al-Quran sebagai mushaf ya korpus resmi tertutup ya, close official corpus ya, lembaran-lembaran. Bagaimana kita berakhlak? Nah, ya tinggal kita bagaimana memahami Al-Quran itu sendiri. Kalau kita memahami Al-Quran sebagai close official corpus atau mushaf resmi tertutup, ya kita sebelum memegang Al-Quran itu diusahakan suci. La yamusu illal mutahharun kan gitu kan. Tidaklah yang memegangnya kecuali orang-orang yang sudah suci. Iya. Gitu kan. Terus juga tidak meletakkan di tempat yang kotor, najis, atau yang tempat yang bawah mas mungkin mas. Oh, iya. Kan kita kadang diajari jangan sampai yang di bawah pusar. Gitu, iya, ya. Paling diusahakan di atas besar. Jangan sampai ada Quran tercecer di lantai. Itu kan kita tidak ada akhlak gitu kan. Nah itu. Terus kalau kita memahami Al-Quran, akhlak terhadap Al-Quran sebagai wahyu kalam ilahi, ya yang pasti kita tarik dari akar kata Al-Quran itu, dari kata qoro'a kan, bacaan, membaca. Ya kita baca. Kita berakhlak pada Al-Quran gimana? Kita baca, kita tadaburi, dan yang pasti kita amalkan. Buat apa kita membaca, buat apa kita mempelajari, hafal, tapi nggak ada pengamalan. Gitu mas, jelas ya? Ya cukup jelas ya. Oke, jadi itu saja dari kami pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.